Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para user Cubit khususnya dan para trader deriv atau binari pada umumnya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, begitu pula keluarganya, dilancarkan rezekinya serta berlimpah, amin. Bertemu kembali di channel Putra Satria Cubit. Pada kali ini saya akan berbagi mengenai variasi lain atau cara lain dari trading menjaring digit ya, trading menjaring digit, karena banyak request dari teman-teman yang pengen dibuatkan lagi mengenai trading multi digit, karena dengan Cubit ini relatif lebih mudah ya dibandingkan kalau kita trading di web harus menata. Kadang-kadang juga kalau pas monitornya ukuran layarnya kecil ya jadi lebih jadi agak ribet gitu kan ya. Baik, di sini untuk di channel ini saya sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu berbagi sebagai bahan belajar bagi teman-teman. Kalau untuk settingan auto, silahkan sharing di grup dengan teman-teman lain. Untuk di YouTube ini saya tidak, atau di video publik ini saya tidak akan berbagi sharing auto ya, karena seperti yang pernah saya ceritakan, trading auto itu terkesan mudah, tetapi kalau kita tidak siap resikonya lebih besar daripada trading manual. Walaupun ada yang berdalih di situ, memang di situ kita tidak bermain emosi, tetapi kuncinya adalah di penataan NM, kemudian mensinkronisasikan indikator yang sudah kita kuasai dengan market yang sedang terjadi saat itu, apalagi kalau kita trading menggunakan durasi detik dan kurang dari 3 menit ya. Oke, saya tidak akan membahas teori yang lain atau cara yang lain, tapi yang pernah kita upload di channel ini, yaitu saya akan mengulang dengan menggunakan angka pasangan. Silahkan teman-teman bisa klik huruf I di atas monitor ini untuk rekomendasi video-video sebelumnya, atau bisa nanti di akhir layar, atau bisa masuk di beranda, bisa lihat koleksi-koleksi video. Silahkan pilih sesuai dengan stylenya. Oke, di sini saya akan setting dulu MM-nya. Misalnya saya targetnya tetap aja, saya bisa per sesi nyari $10 ya. Saya siap loss $20 ya. Di sini karena ini trading manual, jadi saya tidak setting delay eksekusinya, tidak setting neck analisis ya, karena saya full manual. Komponnya juga tidak saya pakai. Untuk martinya DC4 saja. Di sini saya buat sama dengan RF aja lah, 2,3 ya, 2,3. Oke, di sini sticknya, karena ini banyak juga teman-teman yang modalnya kecil ya, dalam artian kecil itu ya kisaran antara rata-rata itu antara $15 sampai dengan $50. Berarti saya di sini akan pakai stick yang kecil aja, misalnya 0,35 ya, 0,35. Sebentar, 0,35. Di sini saya akan jaring dengan menggunakan misalnya 3 durasi ya. Mau berurutan boleh, tidak juga boleh. Saya misalnya pakai jeda ya. Berarti saya sekali OP ini saya mengeluarkan sekitar $1.05 ya, $1.05. Untuk analisanya di sini saya akan mencari presentasi terkecil
ya. Saya tidak menggunakan indikator yang ini dulu ya. Saya hanya menggunakan ini dulu aja. Nanti di video berikutnya kita belajar mengkombinasikan membaca indikator ini. Di sini saya akan melihat di putaran 100 ya, yang terkecil. Kalau misalnya teman-teman mau setting juga boleh, misalnya di sini misalnya teman-teman cari berapa persen, misalnya mencari 6% misalnya 6%. Oke, di sini saya tidak aktifkan. Kalau aktifkan berarti dia akan membaca keseluruhan, mana yang kecil-kecilnya dia walaupun di sini nggak masuk dia akan masuk ya. Jadi saya nyebut yang di periode 100 saja. Oke, di sini ya. Di sini saya pakai yang 100 ya. Di sini sebentar, tadi berapa isinya? Digitmat ya, saya pakai di 6%. Coba lihat di sini kok biru semua ya. Bentar. Tadi saya pakai coba kode. Oh sorry, saya aktifkan saja. Nah begini ya. Kalau enggak ya cukup dengan warna ini aja, tanpa diaktifkan juga nggak apa-apa ya. Oke, di sini kelihatan yang terkecil adalah digit 5. 5 itu pasangannya adalah 0. Kapan saya OP? Nah sebentar. 0 itu adalah pasangannya 5 adalah 0. 0 itu genap. Apakah genap lagi dominan? Kita lihat di bawah ya sambil sekali. Oke, 6 lagi dominan ya, angkanya kecil. Nah ini sambil diulang aja apa ya. Oke sebentar, di sini saya digitmat, tunggu ya. Oke, di sini sudah pindah ya karena pakai ini. Oke, ini sinyalnya saya matikan saja, tanpa sinyal aja. Oke, saya ulangi lagi ya. Kita lihat yang terkecil di antara ini. Saya lihat putaran 100. Coba lihat yang terkecil ya. Yang terkecil di sini perhatikan angka 1 itu ganjil. Apakah ganjil lagi mendominasi? Ternyata ganjil belum mendominasi teman-teman. Di sini masih genap ya. Yang dominan adalah genap, walaupun di sini kecil, tetapi di sini angka ganjilnya hanya di putaran 25 saja, yang lainnya belum. Kalau gitu sabar dulu ya. Dan di sini juga memang di angka smallnya betul ya. Oke, tunggu dulu. Minimal 2 kolom ini terisi ya. Sebentar. Masih kecil, masih 1 itu pasangannya 6 ya. Pasangannya 6. Berarti dia masuk harusnya ya. Oke, nggak apa. Kita coba aja. Kita pasang di 6. Kita pasang di 6 ya. Kita pasang di 6. Kok diem jaringannya? Wah, ini V100 sebentar. 6 udah muncul itu ya. Coba saya masuk. Untuk klimatik saya menjaring 3 digit ya, itu angka 6 ya. Kena ya. Oke. Win ya. Perhatikan teman-teman ya. Di sini angka 6 muncul di titik kelima. Berarti karena kita modalnya 3 OP, berarti inilah net profit dari 3 OP tadi 1,6 ya. Jadi kita perhatikan apakah ini seperti gini susunannya. Tidak, terserah mau berurutan misalnya 5, 6, 7 ya, 6, 7, 8. Nah terus bagaimana cara bisa menyusun seperti ini gitu kan. Yang pertama jelas itu dari kebiasaan kita atau banyak latihan ya. Kemudian saat kita masuk di market V10 ini, kita perhatikan dulu. Misalnya kita ambil sampel 1, misalnya kita ambil satu pasangan, misalnya 1 dengan 6 kan pasangannya, katakanlah
kayak gini nih, misalnya 0 itu pasangan dengan 5. Nah perhatikan, berarti di sini kita pasang 5. Nah ini kan analisa, belajar analisa nih. Nah perhatikan, biasanya kita open posisi setelah 5 ini, apakah di minimal di 5 tick ke atas 5 muncul lagi? Ternyata dia muncul nih ya, ternyata dia muncul. Jadi kapan kau open posisi? Open posisi itu saya ngambil kalau angka pasangannya itu muncul. Kemudian apakah diperlukan delay? Delay diperlukan apabila ya, apabila koneksi kita kurang bagus ya. Kalau tanpa delay juga nggak apa-apa. Oke, di sini yang terkecil berapa? 0 ya. 0 tadi 5 ya, 5 nya udah ini. Oke, nggak apa-apa, kita masuk lagi. Di sini 5 ya, 5 itu ganjil. Apakah ganjilnya kuat? Ganjilnya nggak kuat ya. Oke, kita masuk. Nah itu 5 muncul ya, 5 muncul nih. Kita lihat apakah di 6, 5 atau 8, 5 terjaring. Kalau enggak ya kita pakai kompensasi. Ini 5 nggak kena, 6 ternyata 0-nya ya, pasangannya yang keluar. Nah kalau gini bagaimana ya, kita tunggu lagi. Kita di sini yang terkecil siapa? Di sini yang terkecil 8 itu pasangannya 3 ya, 3 itu ganjil dominan, berarti kita pasang 3 di sini ya. Kita tunggu. Oke, kita tunggu 3 atau 8 keluar. Jadi santai saja teman-temannya. Di sini teman-teman silahkan explore lagi sebagai bahan pembelajaran. Oke, OP ini juga tidak, kalau loss kita ruginya sekian ya. Kenapa? Karena marketnya udah dimarki menjadi 3 kali ya. Oke, sebentar. Yang terkecil siapa? Di sini nggak ada ya. Lebih bagus cari yang terkecil. Lebih bagus cari yang terkecil. Tunggu dulu. Oke, di sini 5 itu 8 itu 3, jadi saya ambil 3 lagi ya. Sticknya di sini dia tadi baik lagi ya. Kalau tadi mau dinaikin juga boleh, saya naikin aja deh jadi 1, ya, karena settingan itu jadi nggak, pengalih martinya nggak dipakai ya. Oh dipakai, tapi kan karena 4 kali kan sama dengan 4 OP dia tadi ya, jadi memenuhi. 3 masuk. Oke, kita lihat ini durasi ya, 6 3. Oke, dapat ya, kayaknya dapat nih ya. Di sini langsung hit profit karena tadi di tick ke 6 dan ke 8 3-nya dapat. Oke, dari saya seperti ini buat teman-teman. Silahkan ekor lagi. Jadi ini video ini adalah jawaban dari teman-teman bagaimana saya dengan modal kecil tetapi saya bisa trading digit mat ya. Tetap fokus ke resiko teman-temannya, teman-teman user Cubit atau siapapun yang nonton, sesuaikan, siap resikokan dari modal Anda berapa ya, jangan sampai terlena. Silahkan yang belum subscribe, silahkan tekan tombol atau gambar sebelah kiri layar, klik subscribe agar tidak ketinggalan video-video bahan belajar bagi teman-teman untuk mengembangkan skill dan strateginya. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih yang telah subscribe. Saya ucapkan dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.